Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Dwi Adi Iswianto, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dari aspek sosial dan emosional yang telah disebutkan tadi, disimpulkan 5 keterampilan sosial dan emosional atau KSE, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah: yang pertama, memahami KSE secara mendalam dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya KSE dalam perkembangan murid. Yang kedua, meningkatnya keterampilan dalam mengimplementasikan KSE pada pembelajaran, terutama mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan KSE murid dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang ketiga, perubahan sikap menjadi lebih reflektif serta kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membentuk lingkungan belajar yang positif dan membangun hubungan yang positif. Selanjutnya, koneksi materi antar modul. Koneksi materi antar modul 1.1 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional sebagai salah satu bentuk menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir dengan budi pekerti yang luhur sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Pembelajaran sosial dan emosional sebagai salah satu penerapan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mandiri dalam pengelolaan diri. Pembelajaran sosial dan emosional juga sebagai perwujudan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak hanya dalam kelas, namun juga di lingkungan sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Keterkaitan materi antara modul 2.2 dengan modul 1.3. Dalam membuat visi guru penggerak, dibutuhkan keterampilan sosial dan emosional, sehingga visi yang dibentuk berdasarkan kesadaran sosial dan pilihan atau keputusan yang membangun untuk kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan visi, diperlukan keterampilan sosial dan emosional agar tindakan dan perilaku yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan sesuai dengan manajemen diri. Juga dibutuhkan keterampilan berelasi untuk berkolaborasi mewujudkan visi tersebut. Keterkaitan materi modul 2.2 dengan modul 1.4. Budaya positif sangat berkaitan erat dengan keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran yang mengandung keterampilan sosial dan emosional akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, sehingga terbentuk hubungan yang saling menghormati antar murid serta guru dan murid. Lingkungan positif yang diciptakan tidak hanya ketika pembelajaran di kelas, namun juga ketika berinteraksi antar warga sekolah akan membangun budaya positif di sekolah. Hal ini akan terlihat dari kesadaran warga sekolah terhadap perilaku yang dilakukan dan akan bertanggung jawab akan perilaku tersebut. Keterkaitan materi antara modul 2.2 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan sosial dan emosional berfungsi sebagai regulator emosi dan perilaku sosial murid. Keterampilan sosial dan emosional juga membantu dalam proses kesiapan belajar murid, sehingga murid bisa belajar dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Dari hal-hal tersebut, proses pembelajaran diharapkan bisa berjalan dengan baik, inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan murid,
dan tercipta lingkungan serta atmosfer belajar yang positif. Selanjutnya akan kita bahas hubungan pembelajaran sosial emosional dengan profil pelajar Pancasila. 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah atau dimensi kreatif, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, solusi yang dihasilkannya juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki, atau dimensi gotong royong dan berkebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional, saya memiliki beberapa refleksi. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses pembelajaran khusus di mana berfokus untuk mengembangkan karakter murid sehingga proses pelaksanaannya dibuat terpisah dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan dengan pembelajaran mata pelajaran apapun, bahkan bisa di luar proses pembelajaran atau dalam kegiatan sehari-hari. Pembelajaran sosial dan emosional juga sangat penting dalam membangun lingkungan dan atmosfer belajar yang positif, sehingga mendukung kesejahteraan psikologis guru dan murid. Hasil refleksi yang kedua, 3 hal mendasar yang penting yang telah dipelajari. Yang pertama, 5 keterampilan sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness dengan menerapkan teknik stop, take a breath, observe, and proceed sebagai bentuk penerapan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Hal mendasar dan penting ketiga yang telah dipelajari adalah 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yakni yang pertama pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang keempat penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, rencana perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Rencana perubahan yang akan diterapkan untuk murid yang pertama, mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan perubahan perilaku menjadi lebih tenang ketika berinteraksi dengan murid yang memerlukan perhatian khusus. Yang ketiga, melakukan latihan kesadaran penuh atau mindfulness dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, membangun budaya kelas yang positif seperti menghargai keberagaman dan kerja sama. Sedangkan rencana perubahan yang akan diterapkan untuk rekan sejawat, yang pertama, melakukan diseminasi mengenai PSE di sekolah melalui kelompok belajar. Yang kedua, mengadakan workshop pembuatan modul ajar yang mengintegrasikan KSE atau bedah modul ajar yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik di komunitas belajar. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.